Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita bersama akan masuk bab yang baru setelah kita melihat komunitas beriman sebagai sebuah paguyuban, sebagai sebuah perkumpulan di mana di dalamnya ada dinamika, ada komunikasi, saling melayani, ada berbagai macam tugas. Masih ingat 5 tugas gereja dan segala macam dinamika yang ada di dalamnya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama akan melihat bahwa setiap komunitas beriman itu ternyata tidak hanya sebagai paguyuban, dia katakanlah ada makna yang jauh lebih dalam lagi. Kalau paguyuban itu kan fungsi sosial ya, antara manusia. Nah, sekarang kita lebih masuk dalam lagi atau mungkin lebih tinggi lagi, yaitu sebuah komunitas beriman selalu menjadi sebuah tanda dan sarana bagi keselamatan. Nah, kenapa Bapak bilang lebih tinggi dan dalam? Karena kita akan membicarakan soal keselamatan. Nah, maka marilah anak-anak, sebelum kalian membuka materi atau menonton video dari Bapak, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu. Baik, semua sudah berdoa ya. Nah, peta konsep dari pelajaran agama pada hari ini, pada bab ini begini. Jadi yang satu itu kan komunitas beriman yang kemarin kalian belajar identitas dan cirinya sebagai sebuah paguyuban. Nah, sekarang kamu akan masuk ke bab 2, bahwa setiap komunitas beriman itu ia adalah tanda dan sarana keselamatan. Tanda dan sarana. Misal seperti kantor polisi, itu jelas orang-orang tahu bahwa di sanalah tempat menegakkan keadilan, melaporkan ada kejahatan, dan mengurus segala macam soal keamanan dari setiap pribadi. Betul? Rumah sakit adalah tanda dan sarana untuk kesembuhan fisik. Betul? Sekolah adalah tanda dan sarana setiap anak menuntut ilmu. Itu semua tahu. Nah, komunitas beriman adalah tanda dan sarana dari keselamatan. Nah, keselamatan yang bagaimana? Nanti kita akan lihat bersama. Pada intinya Bapak ingin mengatakan bahwa setiap komunitas beriman, setiap agama merupakan tanda dan sarana keselamatan yang harus diyakini memang benar akan menuntun pada keselamatan. Bapak tidak akan masuk bahwa ternyata ada agama yang katakanlah tidak benar karena melawan kemanusiaan. Tetapi Bapak tidak akan masuk ke sana. Bapak ingin menyampaikan bahwa komunitas beriman, agama yang diakui di Indonesia itu membimbing pada keselamatan. Yang akan kita pelajari dalam minggu ini, bab ini itu ada 4 poin. Yang kita akan bersama bahas adalah 2. Nomor pertama, tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Ternyata ada tanda dan sarana keselamatan nih dalam hidup manusia. Awas tanah longsor, itu kan tanda ya, agar manusia terhindar dari longsor dan akhirnya selamat gitu ya. No smoking gitu ya, bahwa di area ini tidak boleh merokok untuk melindungi orang-orang agar tidak terkena dampak dari rokok, selamat akhirnya. Nah, lalu juga kita akan membahas keselamatan itu bagaimana sih mau dipahami gitu ya. Tanda dan keselamatan dalam hidup sehari-hari. Manusia itu sangat komunikatif gitu ya. Mereka berkomunikasi melalui tanda. Kalau Bapak begini, ekspresi marah gitu ya. Kalau Bapak tertawa seperti ini, tandanya Bapak senang. Kita berkomunikasi dengan tanda. Bahasa itu tanda, isyarat, gerak tubuh, ini tanda. Nah, ada berbagai macam tanda. Salah satunya tanda yang menunjukkan keselamatan.
Tadi Bapak sudah mencontohkan awas tanah longsor gitu misalnya, atau no smoking. Maka suatu tanda yang baik minimal punya 3 ciri itu. 1, tidak berbohong, dapat dipercaya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada tanda awas tanah longsor di daerah pantai, ya gitu kan, kita kan bertanya-tanya gitu ya, berbohong apa enggak gitu. Berarti tanda itu kurang baik. Lalu kedua, suatu tanda itu harus jelas dalam menyampaikan makna, jadi tidak berbelit-belit atau tidak manipulatif gitu ya, tidak berbohong, tidak ada kepura-puraan di sana. Harus jelas dalam menyampaikan makna. Ketiga, memiliki tujuan yang baik, yaitu demi kebaikan dan keselamatan manusia. Tanda awas ada hiu, dilarang berenang, itu kan berarti tujuannya baik. Nah, itu salah satu ciri minimal sebuah tanda. Lihat tanda-tanda seperti ini. Danger of death, high voltage. Berarti di sana ada bahaya tegangan tinggi. Hati-hati orang yang melintas di daerah itu. Berbagai macam tanda. Nah, semoga sampai di sini bahwa ada tanda-tanda keselamatan itu dipahami. Komunitas beriman itu juga merupakan tanda. Nanti kita akan masuk itu minggu depan ya. Paling tidak kalian sudah paham bahwa ada tanda-tanda yang ingin tujuannya supaya manusia selamat. Nah, coba sekarang sambil berpikir, dalam agamamu apa ya kira-kira yang menunjukkan keselamatan buatmu. Nah, keselamatan yang seperti apa ya Pak ya? Nah, ayo kita lihat. Keselamatan itu tidak hanya sebatas fisik, melainkan juga kondisi psikis, jiwa, dan rohani yang baik. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka sebuah atau ide keselamatan, selamat itu tidak hanya fisik tetapi juga jiwa, rohani. Nah, untuk mendapatkan keselamatan fisik kalian paham harus makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, minum air putih dan lain sebagainya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalian tahu bagaimana mengusahakan keselamatan fisik. Lalu bagaimana mendapatkan keselamatan rohani? Nah, inilah tugas komunitas beriman. Maka kemarin Bapak sungguh lama atau memakai waktu yang cukup panjang untuk membahas komunitas beriman karena itu penting. Karena kalian selamat itu tidak hanya fisik tetapi psikis juga, rohanimu harus dibangun. Bagaimana rohani dibangun? Kalian tidak bisa tidak lepas dari yang namanya agama dan komunitas beriman. Komunitasmu itu ya komunitas masjid, vihara, kelenteng, gereja dimanapun berada. Itulah komunitasmu. Maka untuk mendapatkan keselamatan rohani, kamu harus berdoa, menjalin persahabatan yang baik, membina relasi dengan baik, berefleksi, mengenali diri. Siapa sih aku ini sebenarnya? Kalau jawaban Bapak, aku ini siapa? Aku ini adalah manusia yang dicintai Tuhan, walaupun aku sering berdosa. Bapak tahu pengertian itu dari mana? Bapak kenal diri Bapak yang seperti itu bagaimana? Karena Bapak juga berdoa dan menjaga dan selalu ikut dalam komunitas beriman Bapak, aktif di sana. Gitu ya. Sumber keselamatan. Siapa sumber keselamatan? Ya hanya pada Dia sang pemberi hidup itu sendiri. Oleh karena kita perlu berkomunikasi, menjaga relasi kita dengan sang sumber hidup, walaupun tidak benar-benar kita lihat, tetapi kita harus tetap membina sesuatu dalam diri kita, yaitu iman. Nah, oleh karena kita sadar untuk membina iman, supaya kita selamat akhirnya, maka kita berkomunitas, yaitu komunitas beriman itu. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Karena kita sadar bahwa keselamatan tidak hanya perkara dunia ini, tapi setelah kita meninggal, kita meninggalkan dunia ini, kita nanti kemana?
apa yang akan kita lakukan. Nah itu kita paham dan kita membina kesiapan itu ya, itu dibantu dengan komunitas beriman. Kita mendalaminya dalam komunitas beriman. Agama bertugas untuk menjawab, meneguhkan setiap orang, memahami keselamatan rohani dengan baik. Setiap agama selalu mengajarkan kasih dan kebaikan sebagai bentuk tanggung jawab manusia nih, karena kamu sudah diberi hidup. Tanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah yang menjamin keselamatanmu di dunia ini dan keselamatanmu kelak. Semoga sampai di sini dipahami. Nah, Bapak sedikit memperkenalkan kekhasan keselamatan dalam gereja, konsep keselamatan dalam gereja. Lebih-lebih gereja Katolik ya, karena Bapak gereja Katolik. Bukan maksud Bapak untuk mempengaruhi, tidak sama sekali, tetapi Bapak ingin memberi inspirasi. Lakukanlah pahamilah apa yang menurutmu benar. Kekhasan keselamatan gereja, tentu Tuhan Allah sebagai sumber keselamatan. Manusia berdosa dan tidak berbuat kasih, tapi Allah selalu mengarahkan manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mengarahkan melalui apa? Melalui hati nurani, dan dalam gereja Katolik bahwa mengenal ada Tuhan yang menjadi manusia, yang menyelamatkan Bapa, yang menebus dosa dan kesalahan Bapa. Pada akhirnya surga dan keselamatan di kelak diperoleh tidak hanya nanti kelak, tetapi juga sekarang ini. Maka agama Bapak menganjurkan kita harus mengasihi, karena keselamatan itu dimulai dari sekarang, hari ini. Ketika kamu mengajar, ketika kamu belajar, ketika kamu makan hari ini, ketika kamu berjumpa dengan orang, kamu sudah mencicipi keselamatan itu, maka harus berbuat kasih sejak sekarang. Karena keselamatan rohani itu juga dicapai melalui tindakan-tindakan kasih saat ini. Nah, anak-anak selamat belajar. Itu dulu yang kita pelajari. Satu, tanda dan sarana keselamatan itu ada dalam hidup manusia. Yang kedua, keselamatan itulah keselamatan fisik sekarang dan juga keselamatan rohani kelak ketika kita meninggalkan dunia. Selamat belajar.